Waalaikumsalam. Ya, ini dia ya. Ya, silakan masuk. Bagaimana Dini? Apakah duduk seperti ini sudah nyaman? Sudah Bu, sudah. Baik. Bagaimana kabarnya Dini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu sehat juga. Jadi selama pandemi ini sudah keluar kemana aja? Sudah pernah keluar Bu, cuman dengan orang tua. Kalau dengan teman-teman nggak pernah Bu. Iya, karena di masa pandemi ini kita harus hati-hati ya. Jangan lupa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, itu jangan lupa. Sebelumnya Dini udah pernah ikut konseling? Belum pernah Bu. Jadi belum pernah ya. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling biar Dini lebih mengerti. Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah sebuah layanan antara konselor dan konseli untuk membantu menyelesaikan masalah konseli, dan tujuannya agar konseli itu menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya. Konseling itu seperti ini, saling berhadap-hadapan, dan dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi Ananda Dini jangan takut, ibu pasti akan merahasiakan semua apa yang Dini ceritakan ke ibu. Oh begitu ya Bu. Sekarang saya sudah mengerti Bu. Alhamdulillah, sekarang Dini sudah mengerti. Jadi bisa diceritakan masalah apa yang Dini hadapi sekarang ini? Sebenarnya saya tidak suka pelajaran matematika Bu. Pokoknya yang masalah hitung-hitung gitu Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya. Dini tidak suka pelajaran matematika. Kenapa tidak suka? Soalnya susah Bu. Susah. Susahnya kenapa tuh Dini? Bisa diceritakan lebih detail? Susah aja Bu. Misalnya gini Bu, kita dikasih rumus sama contoh. Setelah itu kita dikasih soal Bu, tapi soal itu tidak sesuai dengan contoh Bu. Oh begitu. Kira-kira kalau ketika mau pelajaran matematika itu apa yang dipikirkan Dini? Apa yang ada di pikiran Dini? Saya berpikir saya tidak bisa mengerjakan itu Bu. Oh, jadi Dini udah merasa tidak bisa. Apakah ada perasaan takut ketika belajar matematika? Saat kita lagi ujian matematika itu Bu, saya merasa takut Bu, karena saya nggak bisa mengerjakan soalnya Bu. Oh begitu. Jadi dengan seperti itu, apakah Dini tidak merasa terganggu dengan pikiran itu? Iya Bu, terganggu. Jadinya kalau pelajaran matematika saya malas aja gitu Bu untuk berpikir. Pernah Bu saya membeli jajan. Uang saya tuh 5.000 Bu, habisnya 2.000. Itu kadang saya masih berpikir Bu, berapa kembaliannya. Itu saya masih ngitung pakai jari Bu. Jadi kalau saya jajan dikembalikan tuh saya nggak hitung-hitung lagi Bu, langsung ambil aja gitu. Oh begitu. Nanti kalau dibohongin penjualnya nggak tahu lah ya. Iya Bu. Ibu saya suruh beli obat Bu, dikasih uang 100.000. Tapi orangnya itu yang ngasih obat tuh tidak ada nota Bu. Jadi kalau sudah dikembalikannya saya ambil aja Bu, nggak ada tuh yang namanya hitung-hitung dulu. Jadi kalau sampai di rumah ditanya berapa harga obatnya, nggak tahu, pokoknya itu kembaliannya. Dimarahin sama ibunya. Iya Bu. Jadi waktu ada kejadian seperti itu, apa yang ada di pikirannya Mbak Dini? Ya saya berpikir saya itu tidak pintar Bu. Jadi Mbak Dini merasa kurang pintar. Iya Bu, saya merasa tidak pintar, tapi saya pingin sekali untuk berhitung gitu Bu. Oh begitu. Jadi dalam satu sisi Mbak Dini merasa tidak pintar, tapi dalam satu sisi Mbak Dini pengen bisa berhitung. Iya Bu, gitu. Karena tadi Mbak Dini sudah menceritakan permasalahan-permasalahannya, maka dalam konseling ini Ibu akan mengubah keyakinan-keyakinan Mbak Dini atau memperbaikan keyakinan-keyakinan Mbak Dini menjadi lebih baik lagi. Apakah Mbak Dini bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Jadi kalau nanti saya belanja gitu Bu, saya nggak perlu mikir-mikir ulang lagi gitu Bu. Oh, baik. Jadi Ibu ada sebuah media yang mana di situ nanti
Dini tuliskan pikiran-pikiran Mbak Dini yang Mbak Dini rasakan saat ini, biar bisa Mbak Dini menata ulang pikiran tersebut menjadi lebih baik, keyakinan tersebut menjadi lebih baik ya. Jadi di sini ada tabel A, B, C, D, E. Nanti diisi dengan pikiran-pikiran Mbak Dini atau keyakinan situasi Mbak Dini saat ini. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi di tabel A ini saya contohkan Mbak Dini tadi bicara tentang saya akan mengikuti pelajaran matematika. Coba silakan ditulis Mbak, saya akan mengikuti pelajaran matematika. Baik Mbak Dini, tadi di bagian A Mbak Dini sudah menulis saya akan mengikuti pelajaran matematika. Jadi ketika pelajaran matematika apa yang Mbak Dini rasakan? Saya merasa takut dan saya merasa kurang pintar Bu. Oke, bisa ditulis ya di bagian B, saya merasa takut dan saya merasa kurang pintar. Sudah Bu. Oke, baik. Jadi ini ya yang ada dalam pikiran Mbak Dini. Saya merasa takut dan saya merasa kurang pintar. Jadi di bagian C-nya ini Mbak Dini tulis kira-kira apa dampak dari semua yang Mbak Dini lakukan tersebut. Mbak Dini takut, Mbak Dini kurang pintar, itu apa dampaknya dalam pelajaran Mbak Dini? Saya dampaknya Bu, nilai saya rendah Bu. Oh, nilainya rendah ya. Ya udah kita tulis saja dulu ya. Nilai saya menjadi rendah. Sudah Bu. Dampaknya nilai saya menjadi rendah. Apakah ada dampak lain kira-kira yang Mbak Dini? Iya Bu, saya merasa saya membenci pelajaran matematika Bu. Oh, jadi benci. Ini kita tulis lagi ya. Saya menjadi benci pelajaran matematika di CC. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Mbak Dini ya, dengan situasi Mbak Dini saat ini. Sudah Bu. Oke, jadi di sini Mbak Dini tadi sudah menuliskan A, B, C. Jadi dengan adanya pikiran Mbak Dini yang merasa takut dan dampaknya menjadi nilainya anjlok, tidak suka pelajaran matematika, itu kira-kira saling berhubungan nggak dengan Mbak Dini tadi merasakan seperti itu, berhubungan nggak? Jadinya nilai rendah itu berhubungan dengan pikiran Mbak Dini tidak kira-kira? Berhubungan Bu. Jadi Mbak Dini sudah memahami ya bahwasanya dengan pikiran Mbak Dini merasa takut itu berhubungan, saling berhubungan dan dampaknya menjadi jelek nilainya. Ya Mbak Dini, apakah benar begitu? Iya Bu, jadi kan saya tidak suka pelajaran matematika Bu. Jadi berdampak dengan nilai Bu. Dan saya tidak menyukai pelajaran matematika sekarang. Bagus ya Mbak Dini sudah memahami itu. Jadi dengan dampak yang seperti itu nilainya menjadi jelek. Apakah Mbak Dini suka dengan hal itu? Apakah itu yang Mbak Dini inginkan? Tidak Bu sebenarnya. Oh, jadi dampak apa yang sebenarnya Mbak Dini inginkan? Saya ingin bisa berhitung-hitung Bu, dan saya bisa menyukai pelajaran matematika Bu. Jadi saya kalau sehari-hari tidak bingung lagi Bu. Begitu ya. Jadi sebenarnya apa Mbak Dini benar-benar yakin kalau Mbak Dini tuh nggak bisa mengerjakan matematika, nggak bisa pelajaran matematika sama sekali? Jadi Bu, sebenarnya saya dulu pernah privat sama wali kelas saya Bu. Cuman itu tergantung siapa yang ngajar Bu. Jadi kalau siapa yang ngajar, kalau ngajarnya mudah saya bisa mengerti Bu itu. Gitu. Jadi di sini Mbak Dini sudah yakin bahwasanya kalau tidak diajarin sama guru itu jadi tidak bisa matematika. Iya Bu, jadi kalau gurunya enak, saya jadi enak Bu. Kalau gurunya nggak enak, saya juga jadi nggak enak Bu. Jadi seperti yang Ibu tangkap, bahwasanya Dini sebenarnya pernah bisa, cuma sekarang Dini merasa tidak bisa. Iya Bu. Oh begitu. Jadi Ibu mau bertanya nih ya. Jadi matematika itu kan sulit. Apakah Mbak Dini yakin bisa mengerjakan pelajaran matematika itu? Iya Bu, saya sebenarnya bisa Bu, cuman saya takut nilai saya jelek karena itu pasti sudah salah Bu. Begitu. Iya Bu. Mbak Dini tadi sudah merasa
pasti salah ya. Apakah Mbak Dini sebenarnya ada mengulang pelajaran lagi atau membaca materinya biar bisa lebih paham lagi? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Jadi Mbak Dini belum pernah mengulang pelajaran lagi. Coba kita tulis bahwasanya saya tidak pernah mengulang pelajaran lagi. Baik, di sini Mbak Dini belum pernah mengulang pelajaran lagi. Kira-kira kalau Mbak Dini mengulang pelajaran kembali, belajar kembali, jadi kayak dipahami mana yang tidak bisa dimengerti, itu apa yang terjadi? Mungkin saya bisa lebih mengerti lagi, Bu, dengan pelajaran itu, Bu. Bisa lebih mengerti ya, walaupun tidak diajarin dengan guru yang Mbak Dini mau. Iya. Betul begitu ya. Iya. Jadi Mbak Dini sudah mengerti ya apa yang menyangkal pikiran-pikiran Mbak Dini selama ini gitu ya. Iya. Keyakinan seperti itu sebenarnya merupakan satu langkah yang baik untuk Mbak Dini. Walaupun Mbak Dini tidak bisa, Mbak Dini merasa takut, tapi Ana dan Dini mau mencobanya lagi gitu ya kan. Mau mencobanya untuk bisa menjadi biar lebih paham materinya lagi ya. Benar begitu Mbak Dini? Iya, Bu. Jadi Mbak Dini sudah memahami ya hubungan dari permasalahan tadi, situasi Mbak Dini tadi, pikiran Mbak Dini tadi, bahwasanya itu berdampak buruk ya kan. Iya, Bu. Makanya langkah lebih baiknya untuk Mbak Dini merubah pikiran tersebut dengan pikiran-pikiran positif agar menjadi dampak yang positif. Jadi kalau ibu tahu setelah kita melakukan konseling tadi, apakah tujuan Mbak Dini atau apa yang Mbak Dini lakukan untuk kedepannya? Saya akan lebih belajar lagi pelajaran matematika, dan saya akan mengulang lagi pelajaran matematika itu, Bu. Meskipun aku salah ya kan? Iya, Bu. Tapi apa salahnya kita untuk mencoba ya. Bagus, Mbak Dini sudah mengerti, maksudnya sudah paham bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Iya, Bu. Ya. Baik, kalau boleh tahu setelah kita melakukan konseling ini apa yang Mbak Dini rasakan? Saya merasa lega, Bu, dan saya lebih bersemangat lagi untuk pelajaran matematika. Oh begitu, ya bagus. Mbak Dini sudah merasakan lega, Mbak Dini sudah merasa nyaman. Jadi selama sesi konseling ini apa kesimpulan menurut Mbak Dini? Kesimpulannya, Bu, kalau saya berpikir negatif itu akan berdampak buruk kepada saya. Kalau saya berpikir positif itu akan lebih berdampak baik untuk saya, Bu. Baik, jadi Mbak Dini sudah mengerti ya dari media ini. Apakah ini memang benar-benar terbantu? Terbantu, Bu. Ya, betul-betul paham ya ini. Jadi dengan perasaan takut maka dampaknya nilainya jelek ya kan. Tapi dengan adanya itu makanya tidak salahnya kita untuk mengulang kembali. Baik, mungkin cukup sampai sini aja konseling kita hari ini. Kalau misal ada sesuatu hal yang ingin Mbak Dini sampaikan lagi kepada Ibu, bisa hubungi Ibu kembali ya. Iya, Bu. Untuk kedepannya mau gimana lagi ya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya benar-benar terbantu sekali, Bu, dengan konseling ini, Bu. Iya, semoga anak ini untuk ke depan hari nilainya akan menjadi lebih baik ya. Iya, Bu. Jangan berpikir negatif lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum.